Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang narcissistic personality disorder dengan menjawab sebuah pertanyaan yang basic. Kenapa saya bilang basic? Soalnya sebenarnya udah cukup banyak sih yang nanya, dan juga sedikit-sedikit saya juga udah jawab gitu ya. Cuman gimana kita tahu untuk memahami ini lebih detail, itu akan kita bahas di dalam video ini yang judulnya penyebab NPD. Jadi sebenarnya asal muasalnya itu gimana, terus apa yang melatar belakangi kok bisa ada namanya seseorang itu memiliki spektrum NPD yang tinggi gitu. Kok bisa ya? Dan mungkin juga yang pada nanya itu, masa sih kak kok bisa ya ada disorder kayak gini di dunia ini gitu kan. Bahkan diakui gitu di dalam dunia psikologi, bahkan diakui di dalam buku DSM-5 gitu ya, bahkan menjadi kitab patokan dari mental disorder gitu kan. Nah sampai sekarang sih kalau boleh jujur ya saya juga bingung ya, kenapa kok bisa ada disorder kayak gini gitu kan. Nah kemudian kan pasti muncul pertanyaannya itu terus kok bisa ya, penyebabnya apa orang itu bisa memiliki spektrum atau bahkan sampai didiagnosa menjadi narcissistic personality disorder gitu. Kita akan bahas di dalam video ini gitu ya. Nah untuk jawaban singkatnya gitu ya, penyebab NPD sampai saat ini secara pasti masih misteri ya. Tidak ada yang bisa menjawab secara baku bener-bener gitu ya. So far yang saya tahu, bahkan di internet atau di buku atau di mana itu nggak ada yang strict jawab, oh penyebabnya ini A, B, C, D itu. Jadi semua ini jawaban-jawaban hanya berupa skenario, kemungkinan, dan ya kemungkinan-kemungkinan terdekat gitu ya. Bukan jawaban baku yang 100%. Jadi ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita, dan kita juga harus pakai logika kita dalam memahami skenario ini gitu ya. Nah, memang ada beberapa yang bilang secara sederhana gitu ya, karena adanya pengalaman traumatis di masa kecil dan juga genetis merupakan salah satu faktornya. Nah, benar. Kita akan kupas di sini, yaitu kemungkinannya yang pertama, parenting style yang neglectful atau nggak kayak kurang perhatian, selalu direndahkan, selalu dinomorduakan. Nah, itu akan menyebabkan anak ini menjadi kayak tidak dipahami dengan kepekaan orang tuanya. Jadi neglect gitu ya kak, bener-bener mungkin orang tuanya ini tidak fully untuk perhatian dengan anaknya gitu ya. Contoh bisa juga orang tua yang biasanya care gitu ya, anaknya nangis tanpa apa udah tahu karena anaknya misalkan pengen minum susu. Ada anaknya nangis, oh udah tahu anaknya pengen digendong. Oh anaknya nangis, udah tahu tanpa anak itu ngomong mengungkapkan karena memang masih baby ya. Jadi orang tua itu udah punya rasa kepekaan untuk care gitu ya. Itu insting, itu adalah natural gitu ya. Nah bagaimana dengan pola parenting style yang neglectful gitu ya? Itu yaitu ketika orang tua tidak bisa peka tentang kebutuhan anaknya, sehingga ketika anaknya nangis didiemin aja, ketika anaknya sebenarnya belum bisa ngomong, belum bisa mengungkapkan apa kebutuhannya, didiemin aja, kayak lebih terbengkalai gitu ya bisa dibilang. Nah ini di skenario yang pertama adalah sehingga tanpa kita tahu secara real, karena itu berupa proses yang terjadi naturally ya dengan bertambahnya usia, terbentuklah sebuah defensive mekanisme atau defensive mechanism yang kuat, di mana anak ini di masa mendatang itu akan trauma untuk dicuekin lagi, trauma untuk diabaikan lagi, trauma untuk dinomorduakan lagi, trauma untuk selalu dikalahkan dan dianggap nggak penting. Nah, sehingga trauma itu akan membuat defensive mechanism di dalam prosesnya itu, gue nggak mau ngalamin kejadian itu lagi gitu ya. Sehingga kenapa kok akan jadi muncul spektrum NPD yang tinggi? Waktu kecil selalu terbelakang, setelah besar
atau pada usia tertentu, gue nggak pernah mau mengalami trauma itu lagi. Itu semua tanpa sadar gitu ya, diolah tanpa sadar dan akan berkembang dengan proses pembentukan kepribadiannya, akan membentuk sebuah false self. False self ini akan menjadi sesuatu yang ia bayangkan agar sosok yang dia anggap sebagai topeng ini nggak bisa direndahkan lagi gitu ya. Makanya di banyak pembahasan tentang narcissistic personality disorder yang bilang bahwa di balik topeng itu ya, bahasa kias, di balik topeng seorang NPD itu ada seorang anak kecil yang rapuh gitu ya. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena dia di saat masih kecil tidak mendapatkan emotional bonding yang merasa aman, nyaman, dan benar-benar dicintai dengan benar-benar gitu ya dari orang tuanya, sehingga dia akan sulit bonding juga, sulit percaya juga kepada orang luar yang dianggap itu eksternal, dimana caregiver yang pertama, orang tuanya aja itu tidak memberikan nurture yang benar-benar kena gitu ya. Akhirnya dia menjadi sulit untuk bisa bonding dengan orang eksternal. Orang tua gua aja selama ini di dalam alam bawah sadarnya itu selalu menomorduakan, selalu dia jadi terbelakang, selalu tidak pernah penting, selalu dicuekin, bahkan kebutuhannya mungkin juga tidak terpenuhi. Nah, apalagi dunia eksternal yang dalam tanda kutip jauh lebih mengerikan kayak gitu ya. Nah, seorang anak kecil yang rapuh itu akan tetap ada, tapi ditutupi dengan false self yang akan dia pertahankan mati-matian. False self ini seakan-akan itu jadi menyatu dengan dirinya. Dia itu menolak emotional bonding karena akan sangat menyakitkan bagi dia ketika dia benar-benar nggak bisa bond dengan orang-orang terdekatnya, yaitu dimulai dengan caregivernya, orang tuanya. Nah, untuk kita bisa mencintai orang lain, pasti kita itu punya namanya mencintai diri kita sendiri pertama, dan juga kita bonding dengan caregiver pertama kita, orang tua kita, sehingga akan menjadi kita itu lebih sensitif, lebih punya emotion real, lebih punya empati, lebih punya welas asih, lebih punya touch feeling yang deep gitu ya. Nah, ketika ini terus dari kecil seperti ini, itu akan sulit dia untuk dalam tanda kutip nggak mau lepas dari topengnya itu, karena ketika kita mencintai seseorang kan kita bisa jadi lebih vulnerable gitu kan, maksudnya kita itu jadi lebih karena kita sayang sama orang itu kita bisa lebih membuka diri ya, kayak dalam tanda kutip vulnerable itu apa ya, lemah gitu ya, lebih sensitif, lebih terbuka, lebih bisa disakiti oleh orang yang kita cintai kayak pasangan kita. Nah, dalam kasus ini narsisis nggak mau, jadi topengnya itu harus intact terus kayak sebuah defensive mechanism, karena dibaliknya ada seorang anak kecil yang rapuh, yang mengalami trauma untuk tidak mau. Makanya butuhnya validasi, perhatian, menang, unggul, dan selalu itu dikaitkan dengan yang namanya narcissistic supply gitu ya. Mereka tetap meminta loh perhatian, admirasi yang waktu itu nggak pernah didapatkan gitu loh. Jadi ketika udah beranjak waktu itu, dia akan tetap butuh admirasi, perhatian terus menerus dan merasa menang. Nah, itu adalah bentuk respon dari trauma yang terjadi pada masa kecil gitu. Itu adalah skenario yang pertama. Kemudian kita masuk ke skenario kedua. Nah, penyebab dari seorang yang ketika dewasa bisa mengalami disorder NPD gitu ya. Nah, skenario kedua ini sebenarnya agak kebalikan dari skenario pertama gitu ya, yang disebut dengan istilah golden child, yaitu golden child adalah anak emas gitu ya. Nah, ini kan kebalikan dari anak yang tadi, yang neglectful, yang nggak mendapatkan kasih sayang yang cukup. Nah, kalau golden child dan dalam skenario kedua, anak ini tuh gimana ya, dimanjanya itu abis-abisan, dianggap lebih dari segalanya, nggak bisa salah. Biasanya orang tua juga overprotective gitu, dan di dalam lingkungannya membenarkan anak kita, anak gua yang paling hebat, yang paling unggul bahkan dibanding teman-temannya, yang paling cantik, yang paling cakep, yang paling perfect gitu ya. Nah,
ketika itu terus di nurture, anak itu juga akan merasa seperti itu. Jadi akan terus tinggi gitu ya arogansinya. Nah, ketika itu berlanjut terus, dia tidak belajar tentang namanya tanggung jawab. Dia tidak belajar tentang bagaimana bertoleransi, bagaimana mengalah gitu ya. Karena apa-apa udah lebih tinggi, udah lebih bener, udah apa-apa lebih egois, semuanya diturutin. Overrated gitu ya dimanjanya. Sepanjang hidupnya memposisikan diri udah lahir jadi paling bener. Jadi bisa juga mengabaikan aturan. Biasanya sulit untuk meminta maaf, sulit merasa bersalah. Nah, mindset ini terus menerus gitu. Akhirnya dengan berjalannya waktu seakan-akan melebur dengan kepribadiannya, dimana kepribadian seperti ini juga masuk dalam ciri-ciri utama narcissistic personality disorder gitu ya. Jadi di dalam yang kita bahas hari ini ada dua skenario yang cukup berlawanan ya, yang neglectful child sama yang golden child. Tapi anehnya itu juga menjadi salah satu atau salah dua skenario yang menyebabkan seseorang memiliki spektrum NPD yang tinggi gitu. Nah, informasi ini memang saya dapatkan dari banyak literatur ya, yang mungkin mentor-mentor juga yang udah bahas NPD, dari buku, dari forum dan segala macam. Dua skenario ini memang sampai saat ini kita sebut dengan pengalaman trauma dari masa kecil, atau ada parenting style yang dalam tanda kutip tidak normal gitu ya. Kemudian skenario yang ketiga, secara simpel, penyebab NPD apa, kok tiba-tiba lahir terus kemudian di scan ternyata scan otaknya itu menunjukkan memang ada perbedaan gitu. Nah, memang di Google pun dideklar bahwa penyebab salah satu narcissistic personality disorder adalah faktor genetis. Nah, faktor genetis ini memang menjadi misteri yang susah dijelaskan ya. Jadi memang orang tua dengan spektrum NPD yang tinggi cenderung berisiko memiliki anak yang juga spektrum NPD-nya tinggi seperti itu ya. Jadi memang ketika kita udah ngomong genetis atau faktor turunan emang agak sulit ya gitu. Nah, ketika kita udah tahu kalau orang yang fix resmi didiagnosa sebagai narcissistic personality disorder, bahkan di brain scan-nya itu juga ada perbedaan dengan kategori normal, itu akan membuat harapan-harapan kita itu agak sulit ya. Bener-bener pengen menyembuhkan atau ingin bener-bener fix, pokoknya pengen banget pasangan kita ini jadi normal lagi 100%. Nah, ketika ada faktor yang nomor 3 ini memang jadi agak berat gitu harapannya gitu ya. Jadi kesimpulan dari video tentang penyebab NPD yaitu, pertama tadi ada parenting style yang dibagi menjadi 2, neglectful child sama golden child. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor genetis, itu hanya merupakan salah satu faktor. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan tentang penyebab NPD, kira-kira seperti itu. Cuman memang seperti yang tadi udah saya sebutkan, secara pasti 100% belum ada yang bisa mendeklar penyebab utamanya itu seperti apa gitu ya. Karena memang ini ranahnya personality disorder gitu ya, mental. Jadi emang agak lebih sulit untuk didefinisikan tentang penyebabnya. Yang masih mau diskusi sama saya, tolong dong mampir ke sini. @unsecret.narcissus. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.